Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah? Berjumpa lagi dengan kami di channel ini. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan kisah dahsyat perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke langit 7 Sidratul Muntaha dalam semalam. Isra Mi'raj merupakan bukti kekuasaan dan kebesaran Allah, bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah. Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yakni Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ke-7, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah tersebut merupakan salat 5 waktu sehari semalam. Peristiwa Isra Mi'raj itu diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Isra yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kisahnya bermula saat Rasulullah mengisi waktu usai Isya dengan tidur lebih awal agar dapat bangun pada sepertiga malam terakhir untuk sholat. Namun malam itu malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah. Jibril lalu mengajak Rasulullah keluar rumah dan berpergian melaksanakan Isra Mi'raj. Rasulullah kemudian menaiki burak bersama Jibril dan Mikail untuk kemudian dalam sekejap melesat menuju Masjidil Aqsa. Nabi SAW dibawa Jibril naik ke langit pertama dan bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu, naik ke langit yang kedua bertemu Nabi Isa dan Yahya alaihissalam. Selanjutnya, naik ke langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi SAW lalu naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit kelima, bertemu Nabi Idris alaihissalam. Dan di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Jibril lalu membawa Nabi SAW naik ke langit yang ketujuh dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam hingga puncaknya sampailah ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Nabi SAW melihat cahaya, lalu Nabi menyungkur bersujud. Di tempat itu, Nabi mendapat perintah sholat 50 waktu. Setelah itu, Nabi dengan membawa perintah itu hingga sampai di tempat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, apakah yang telah difardukan Tuhanmu atas umatmu? Nabi Muhammad menjawab, 50 sholat. Musa berkata, sesungguhnya engkau tidak akan mampu mengerjakannya, begitu pula umatmu. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan darinya. Nabi kemudian kembali menghadap Allah dan mendapat keringanan 10 kali salat. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan darinya, karena sesungguhnya dia pernah memfardukan atas kaum Bani Israel 2 kali salat, dan ternyata mereka tidak mampu mengerjakannya. Nabi SAW lalu kembali meminta keringanan lagi kepadanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sejak aku menciptakan langit dan bumi, aku telah memfardukan salat 5 waktu atas kamu dan umatmu. Salat 5 waktu sama pahalanya dengan salat 50 waktu, maka kerjakanlah salat 5 waktu itu olehmu dan umatmu. Nabi SAW mengetahui bahwa keputusan dari Allah yang menetapkan salat 5 waktu itu merupakan suatu keharusan. Karena itu, Nabi SAW tidak mau kembali meminta keringanan. Jibril lantas membawaku hingga sampai di Sidratul Muntaha yang diselimuti dengan warna-warni yang aku tidak tahu benda apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Ternyata di dalamnya banyak kubah-kubah terbuat dari mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua.
Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.